welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin, nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, seperti di judulnya, langsung aja. Kali ini aku akan ngebahas salah satu sunscreen yang baru aku punya selama beberapa hari ini. Gara-gara aku keracunan kata Syafarasya. Katanya sunscreen ini tuh bagus banget. Ini adalah salah satu sunscreen lokal dan kalian sudah lihat fotonya di thumbnail aku. Nama sunscreennya adalah Vestology. Maaf kalau aku salah sebut namanya. Jadi produknya itu kayak gini. Ini masih ada dalam kotak karena memang sengaja aku masukin ke dalam kotak. Tapi aku sudah beberapa kali pakai sunscreen ini. Kenapa aku tertarik banget untuk nge-review sunscreen ini? Karena satu, dia itu banyak banget influencer yang bilang sunscreen ini tuh underrated tapi bagus banget gitu. Dan aku juga ngelihat ingredientsnya, jadi aku tertarik banget. Semoga ini bisa kasih informasi yang berguna buat kalian semua. Tapi sebelum kita masuk ke review sunscreennya, aku juga pengen nginfoin, kemarin waktu beli sunscreen ini, aku juga nge-restock produk-produk body care aku dari Scarlett. Karena aku sesuka itu sama rangkaian body care dari Scarlett, bukan aku aja, bahkan seisi rumah aku, nyokap aku, adik aku juga pakai body care dari Scarlett. That's why sering banget habisnya. Dan kemarin cuman mau kasih tahu aja ya. Kemarin aku ada beli body care dari Scarlett. Yang pertama aku beli shower scrubnya. Aku beli yang varian pomegranate. Ini enak banget, apalagi warnanya, warna favorit aku, purple gitu. Sorry, ini ada sabun-sabunnya karena baru aja aku pakai. Aku barusan nyolong dari kamar mandi aku. Ini aku suka banget sama shower scrubnya Scarlett karena aromanya itu seenak itu di tubuh aku. Long last juga, apalagi kalau seharian aku pulang kerja capek, ketemu shower scrubnya Scarlett, itu langsung kasih efek relaxing banget. Jadi kayak nggak ada alasan gitu untuk beralih dari shower scrubnya Scarlett. Dan nggak lupa juga, seminggu 2-3 kali aku pasti pakai body scrubnya Scarlett. Body scrub Scarlett yang paling aku suka itu yang varian pomegranate, sama kayak shower scrubnya. Ini body scrubnya Scarlett. Kenapa aku suka sama body scrubnya Scarlett? Yang pertama, dia itu scrubnya nggak nyakitin kulit gitu. Efektif banget untuk ngangkat sel-sel kulit mati. Kulit tubuh ya, kalau rajin di scrub minimum seminggu 2 kali lah, itu pasti akan kelihatan banget bedanya. Kulit tubuh itu akan kelihatan lebih awet muda, kelihatan lebih cerah, kelihatan lebih bersih gitu. Biasanya kalau body scrub yang paling gak aku sukai, kalau waktu diaplikasikan kayak gini, apalagi kalau digosok agak sedikit kuat, itu langsung nyakitin kulit tubuh. Tapi body scrubnya Scarlett itu sama sekali enggak. Dan as always, aromanya bener-bener seenak itu. Terus body scrubnya Scarlett juga ada kandungan glutathione dan juga ada kandungan vitamin E-nya. Jadi sekalian mengangkat kulit-kulit mati, dia juga bisa memberikan nutrisi ke kulit tubuh kita. Ngomongin Scarlett nggak lengkap kalau nggak ngomongin body lotionnya. Aku punya banyak banget varian body lotion Scarlett dan sudah sering aku review di YouTube channel aku. Dan hampir dari semua body lotionnya Scarlett itu aku suka aromanya. Tapi top 3 aku, yang pertama itu adalah yang ini, yang romansa. Yang romansa ini biasanya aku pakai sebelum tidur karena dia itu wanginya kasih efek calming. Jadi waktu dipakai sebelum tidur tuh enak banget, ngerelaxing banget. Dan kalau misalnya pergi ke kantor, aku ada 2 varian yang paling aku sukai, yang Jolie sama yang Fantasia. Yang aku sukai dari body lotionnya Scarlett, dia nggak lengket, gampang banget di blendnya di kulit tubuh kita. Ada efek tone up-nya, tapi efek tone up-nya itu nggak lebay, dia itu nggak lengket ke baju, atau juga nggak kasih bercak-bercak putih yang nggak nyaman gitu. Ada kandungan skincare juga seperti glutathione, kojic acid, dan juga vitamin E. Jadi kulit tubuh tuh terasa lebih ternutrisi tanpa meninggalkan kesan lengket sama sekali. That's why aku sering banget nge-restock body care-nya Scarlett setiap bulan. Karena nggak tahu kenapa, tiba-tiba pas mau pakai, udah habis. Karena yang pakai bukan aku doang, seisi rumah aku juga pakai rangkaian body care dari Scarlett. Oke, nggak usah banyak cang-cingcung lagi sebelum aku diprotes. Kita akan langsung aja masuk ke review sunscreen Vestology-nya. Nah, dia datang dengan kemasan kayak gini. Ini di boxnya, di bagian belakang tertera banget ingredientsnya dengan jelas. Aku baca dulu keterangan di boxnya, terutama yang di bagian belakang. Vestology Triple Care Sunscreen formulated with hybrid UV filters. Jadi ini adalah tipe hybrid sunscreen with double brightening agents and calming technology. Ini yang bikin aku kesengsem dan pengen nyobain sunscreen ini. Apalagi nanti aku sebutin active ingredientsnya itu apa aja. Itu yang bikin langsung, menarik juga nih sunscreen. Triple Care Sunscreen tidak hanya memberikan perlindungan terhadap UVA dan UVB dan blue light juga, mencerahkan dan menenangkan kulit wajah, dapat digunakan setelah eksfoliasi wajah. Memang benar,
saat kita sehabis eksfoliasi, wajah kita itu harus banget pakai sunscreen. Kalau enggak, wajah kita itu akan kemerahan. Tapi tidak semua tipe sunscreen bisa digunakan sehabis eksfoliasi wajah. Beberapa sunscreen itu nggak bisa digunakan sehabis kita eksfoliasi karena dia ada kandungan, contohnya misalnya dia kayak ada kandungan vitamin C yang justru kalau sehabis eksfoliasi kita pakai malah bikin kulit wajah kita itu lebih gampang kemerahan atau bikin kulit wajah kita itu jadi iritasi gitu. Padahal abis eksfoliasi kulit wajah kita tuh jadi sedikit lebih sensitif. Nah, ini aku sebutin bahan-bahan skincare-nya. Dia ada niacinamide, terus dia ada Centella asiatica extract. Gak sampai di situ aja, dia juga ada Oryza sativa extract, lalu ada Artemis vulgaris extract, terus Camellia japonica flower extract, dan juga dia ada tranexamic acid. Tranexamic acid ini adalah salah satu active ingredients yang bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah. Buat kulit wajahku sendiri, tranexamic acid dan dipadukan dengan niacinamide itu selalu bekerja baik banget untuk kulit wajahku. That's why kalau aku ngelihat skincare ada tranexamic acid-nya, aku mostly akan tertarik untuk nyobain. Cuman kita punya jenis kulit yang berbeda-beda ya. Di aku cocok tranexamic acid, belum tentu di kalian juga cocok. Dia isinya 40 ml, harganya aku lupa, nanti aku akan sebutin aja di description box. Ini packaging di dalamnya, super unik banget. Ini tinggal dibuka aja kayak gini, terus aku akan keluarkan sunscreennya supaya kalian bisa lihat teksturnya. Ini teksturnya kayak gini, nggak terlalu padat, agak sedikit cair. Dan waktu di blend, dia gampang banget menyerapnya. Dia itu butuh waktu mungkin sekitar 30 detik gitu sampai dia ngeset. Dan saat ngeset itu nggak ada rasa lengket sama sekali. Baik, langsung aja aku akan pakai di wajah aku. Aku akan keluarkan satu ruas dulu. Aku akan aplikasikan ke setengah wajah dulu. Yang aku paling suka dari sunscreen ini, dia gampang banget menyerap di kulit wajah. Terus, walaupun dia gampang banget menyerap di kulit wajah, memang ada beberapa sunscreen dari brand lain juga gampang menyerap ke kulit wajah. Tapi efek lembabnya menurut aku kurang. Karena kulit aku ini adalah kombinasi. T-zone-nya berminyak, sementara U-zone-nya itu kering. Jadi di daerah U-zone, aku mencari efek lembabnya. Sementara di daerah T-zone, dia tidak bikin T-zone aku tuh lebih berminyak lagi. Ada kesan segernya waktu diaplikasikan di kulit wajah. Nah, ini adalah bagian wajah aku yang sudah diaplikasikan sunscreen ini. Karena dia adalah tipe hybrid sunscreen. Menurut aku dia ada white cast-nya, tapi white cast-nya itu nggak gengges. White cast-nya itu bener-bener minim banget. Walaupun kelihatan glowing, tapi ini tidak terlalu berminyak. Apalagi sekitar 1 menit ke depan dia akan bener-bener nyerap kayak gitu. Baik, aku teruskan pemakaiannya ke sebelah sini juga. Nah, ini setelah dipakai ke seluruh kulit wajah, ada efek cerahnya ya. Tapi bukan efek cerah yang lebay gitu. Oke, ini aku akan teruskan dulu. Aku akan pakai makeup dan aku akan balik lagi. Aku akan kasih kesimpulan aku tentang sunscreen ini. Apakah sunscreen ini bener-bener worth untuk dibeli? Berapa nilainya dari aku? Dan apa minus dari sunscreen ini? Aku akan kembali lagi. Tapi izinkan aku dulu untuk pakai makeup, oke? Kita mulai dulu dari packagingnya. Packagingnya aku suka, unik kayak gitu. Dan ini packagingnya tuh plastik dan ini enak dibawa kemana-mana. Dia juga nggak terlalu gemuk, jadi gampang ditaruh di pouch kalau kalian tipe orang yang selalu bawa sunscreen kemana-mana. Dari segi ingredients juga aku suka active ingredients yang digunakan, bener-bener active ingredients yang bagus ya, setahu aku ya, karena aku juga pernah kerja di raw material kosmetik. Dan dari segi harga juga tadi sudah aku sebutkan, dia affordable, 40 ml. Oh ya, tadi aku mungkin lupa kasih tahu kalau dia ini SPF-nya 40. Kalau ditanya minusnya, menurut aku yang paling aku pertanyakan, kenapa dia tidak menulis SPF-nya 40 di kemasan ini? Kenapa hanya ditulis UVA, UVB, and Blue Light Protection? Kenapa aku tahu infonya SPF 40 itu justru dari Instagramnya Festology? Itu aja sih ya yang aku pertanyakan gitu. Mungkin sisi minusnya, ya kalau memang SPF-nya 40, aku harap kedepannya bisa ditulis di sini SPF-nya 40. Itu aja sih Festology. Jadi dari aku, Festology Triple Care Sunscreen ini nilainya 8 dari 10. Aku melihat kedepannya aku akan sering pakai sunscreen ini. Oke guys, segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa kasih informasi yang berguna buat kalian semua. Apapun yang aku sampaikan di video ini adalah opini aku berdasarkan uji coba aku terhadap produk yang aku review di sepanjang video ini. Produk ini cocok di aku, belum tentu cocok di kalian. Begitu juga sebaliknya, karena kita punya taste terhadap sunscreen yang berbeda. Kita juga punya jenis kulit yang berbeda. Informasi detail produk ini seperti biasa aku akan cantumkan di description box. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister, and God bless you all. Bye-bye!